Banyak orang berpikir setelah ikut Tuhan, dia pikir akan hidupnya tidak akan ada masalah dan hidupnya berjalan dengan baik-baik saja. Banyak orang menyangka kalau saya dari orang gak kenal Tuhan, orang yang memilih hidup seperti orang dunia dan berjalan ngikut Tuhan seperti yang Tuhan mau, hidup saya akan baik-baik saja. Ternyata setelah kita ikut Tuhan, banyak problem, banyak masalah, banyak kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yang kita sendiri kadang gak sangka. Ternyata kok begini keadaannya, ternyata kok seperti ini. Tapi Tuhan berjanji di Mazmur 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Orang yang tulus dan orang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang-orang yang di dalam Tuhan pasti ada masa depannya. Bahkan di Yeremia 29 jelaskan, aku ini memberikan rancangan hidup padamu, hari depan yang penuh pengharapan. Akan ada pasti masa depan di dalam anak Tuhan. Di ayat Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau bijak di masa depan. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tuhan memang berikan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan berikan kita akan memiliki masa depan, sekalipun hari ini kelihatannya tidak ada masa depan. Kelihatannya hari ini ada beberapa orang yang mengalami masalah, ujian, tekanan, himpitan hidup, seakan-akan gak tahu jalan keluarnya yang terbaik itu seperti apa. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan berikan masa depan yang penuh pengharapan. Tapi untuk orang-orang fasik, di Mazmur 37 ayat 38, tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Untuk orang yang fasik, orang yang di luar Tuhan, kelihatannya hari ini menikmatin, kelihatannya kedamaian, kenyamanan, seakan-akan hidupnya penuh bahagia. Beberapa orang bulan lalu tanya kepada saya, itu Pak, itu orang itu hidup dalam dosa, hidupnya matanya jelalatan dengan perempuan, sering gonta-ganti cewek, kok kelihatannya di hidup bahagia. Iya, kelihatannya hari ini, tapi di ujungnya masa depan orang fasik itu akan dilenyapkan. Hari ini kelihatannya memang semuanya antara orang fasik dan orang benar itu tidak ada jauh beda, tapi di ujungnya kita akan melihat hasil akhirnya itu seperti apa. Di Amsal 24 ayat 20, karena tidak ada masa depan bagi penjahat dan pelita orang fasik akan padam. Ujungnya hari ini orang yang kelihatannya tenar, pesohor, makmur, kelihatannya baik-baik saja, tetapi hidup dalam kefasikan, hidup dengan penuh kejahatan di dalam kehidupannya, Tuhan akan lenyapkan. Suatu hari dia akan lenyap dan tidak akan pernah ada masa depan. Berbeda, Tuhan akan membedakan orang benar dan orang fasik. Ujungnya akan berbeda. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah bayar harga, sudah berdoa, sudah nyembah Tuhan, sudah rajin, sudah puasa, sudah doa fajar, sudah doa keliling, melakukan banyak hal untuk Tuhan, dan kelihatannya belum ada breakthrough dan terobosan, kelihatannya masih jauh dari pengharapan, kelihatannya kok seperti nggak ada perkembangan apa-apa, tetap setia. Sebab setiap kesetiaanmu Tuhan perhitungkan ujungnya. Tuhan, aku ini udah melayani Engkau loh, aku sudah hidup benar, berusaha hidup dalam kekudusan dan kesucian, kok ternyata aku masih belum ada breakthrough dan terobosan. Sedang orang-orang fasik itu hidupnya enak-enak dan nyaman-nyaman saja, tapi akan berbeda di ujungnya. Mereka akan mengalami masa depan yang sangat mengerikan. Mereka akan mengalami masa-masa bagaimana penghakiman itu akan datang. Di bagian kita hari ini yang sedang menikmatin semua masalah, problem atau apapun juga, nikmati saja bersama Tuhan. Ambil keputusan yang benar. Karena masalah itu bisa saja karena akibat kita salah manajemen, kita salah ngatur, kita salah memutuskan di masa yang lalu, sehingga problem hari ini muncul karena kebodohan, kesalahan, dan ketidakmengertian kita. Banyak hari ini yang kita alami proses, kita alami banyak hal-hal yang gak enak itu karena disebabkan dari masa lalu yang kita ambil yang salah, ambil keputusan yang tidak benar seperti kehendak Tuhan. Nah, memang hidup benar di dalam Tuhan itu perlu proses, perlu progres, perlu ada prosesnya, perjalanannya. Tidak ada yang orang instan langsung hidup benar, itu tidak ada. Kita hari ini diproses, saya pun diproses. Dari tahun ke tahun hati saya ini diproses Tuhan, dibentuk Tuhan,
Semakin hari semakin dibawa ke dalam kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Nah, kita hanya membiarkan hati kita ini benar-benar merelakan untuk diproses, diremukkan, dilembutkan dengan berbagai cara. Dan cara kita menyingkapi semua kejadian yang terjadi hari ini, apapun kejadiannya. Ada beberapa orang yang mengalami hal buruk loh, trauma kan masa lalu, kehidupan masa lalu yang tidak benar, dan akibatnya akibatnya menuai dari apa yang dia lakukan di masa lalu mulai hari ini. Atau mungkin keluargamu di ujung tanduk, suamimu kabur tidak balik-balik, masalahmu nggak selesai, keuanganmu babak belur, usahamu bangkrut, pabrikmu meninggalkan hutang, atau engkau sendiri terlilit hutang yang besar sekali, atau banyak orang terjebak dalam dosa segala macam. Masih ada pengharapan. Hari ini kita belajar berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita belajar berserah? Surrender total. Surrender, berserah. Kan kalau nyanyi lagu berserah itu kan gampang. Aku berserah, aku berserah. Cukup nyanyi begitu bukan berarti kita berserah loh. Berserah artinya benar-benar menyerahkan hidup kita, pekerjaan kita, kemauan kita, masalah kita di hadapan Tuhan. Dan kita rest in God. Kita benar-benar berserah di hadapan Tuhan. Sampai kita dengar suara Tuhan, kita baru ambil keputusan melakukan segala sesuatu. Banyak problem yang terjadi, banyak masalah yang terjadi di kemudian hari karena kita ini seringkali salah ngambil keputusan. Keputusan kita ambil karena keinginan daging kita, kemauan, hawa nafsu kita, ego kita. Akhirnya kita ambil keputusan serampangan. Apalagi kalau lagi kondisi marah, kondisi emosi, ngambil keputusan. Kebiasaannya keputusannya malah salah. Suatu hari bukan masalahnya mau kelar hari ini, ditambahin masalah yang datang, yang akan datang lebih mengerikan lagi. Tapi kita mesti belajar hari demi hari, minggu demi hari, minggu, untuk belajar mengkoreksi hati kita, ngecek hati kita sampai ke kedalaman hati kita. Semua keputusan, semua tindakan yang kita ambil itu udah benar belum? Keputusan dan tindakan kita harus ujungnya, di akhirnya harus nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan diuntungkan apa tidak? Saya sudah singgung berkali-kali ini. Segala sesuatu yang kita ambil keputusan kita hari ini harus dimulai dengan Tuhan itu disenangkan apa tidak? Tuhan berkenan apa tidak? Tuhan suka enggak? Tuhan dimuliakan apa tidak? Kalau keputusan kita dasarnya seperti itu, pasti kita akan bertindak hati-hati. Karena ada orang-orang tertentu di dalam Alkitab itu yang sudah hidup benar, mengalami masalah dan problem. Orang yang hidup nggak benar pun malah hidupnya nyaman, kelihatannya. Tapi ujungnya kan berbeda. Orang yang hidup benar dan takut akan Tuhan dengan orang yang hidupnya serampangan dan sembrono, itu berbeda di ujungnya. Ada perkenanan Tuhan dan ada murka Tuhan. Bagian kita kan mau berjalan setiap hari untuk didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita ini harus didapatin semua dari hasil akhir dari apa yang kita kerjakan, kekristenan kita hari ini. Yang kita hari ini bayar harga ini loh. Puasa, doa, hidup dalam kebenaran, jaga mata, jaga hati, melepaskan pengampunan, beri persembahan, berbuat baik, melakukan segala sesuatu. Kan suatu hari kita akan menikmatinya. Kita akan terima upahnya. Siapa yang memperhitungkan upah itu? Tuhan sendiri. Bagian kita ini harus tetap berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Jangan sampai kita melenceng. Nah, ujung dari apa yang kita kerjakan hari ini kan harus didapatin kita ini berkenan, menyenangkan Tuhan. Kalau tidak kan percuma. Buat apa kita kerjakan bayar harga hari ini? Saya jarang tidur, banyak berdoa malahan, banyak doain orang sakit, konselingin orang, pelayanan pelepasan, khotbah, ngajar dan sebagainya. Kalau saya suatu hari saya udah capek-capek begini, terus saya kerjakan suatu hari didapatin saya ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang saya lakukan ini kan sia-sia, percuma, belaka. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan kan harus di ujungnya suatu hari kan harus didapatin menjadi hamba yang berkenan. Kalau tidak kan menjadi percuma dan sia-sia. Buat apa yang kita kerjakan hari ini kalau ujungnya sia-sia? Nah, kita akan belajar dari orang yang hidupnya ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Benar-benar memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Ini dua orang, kita pas contoh di Alkitab itu banyak sekali. Tapi saya tertarik dengan kehidupan Henok nih. Kejadian 5 ayat 21, mulai ayat 21 ya. Setelah Henok hidup 65 tahun, dia baru umur 65 tahun waktu itu, ia memperanakkan Metusalah, dia baru punya anak namanya Metusalah. Ayat yang kedua, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, ia memperanakkan anak-anak
anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup bergaul selama 300 tahun lagi. Ini totalnya berarti kalau dari tadi umur 65 tahun, berarti 365 tahun hidupnya bergaul lagi dengan Tuhan. Ini saya pikir ini powerful sekali. Saya pikir ini bukan berarti Henok ini nggak ada masalah. Saya pikir juga pasti ada problem karena dia besarin anak-anaknya, dia ada keluarganya, ada istrinya. Tapi hidup yang dicatat di Alkitab tidak dicatat problemnya, dia ngalamin apa. Tapi yang dicatat di Alkitab adalah dia hidup bergaul dengan Tuhan. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan itu tidak dijamin masalahnya nggak ada, pasti ada masalah ada. Tapi berbeda cara menyelesaikan, cara bersikapnya berbeda. Cara ngambil keputusan segala sesuatunya berbeda. Ini Henok ini bergaul dengan Tuhan 300 tahun lagi. Saya nggak habis pikir. Kita ini dipercayakan umur, seandainya dipercayakan umur, rata-rata umur sekarang kan rata-rata umurnya 80, paling lama 90. Seandainya kita dipercayakan umur sampai 120 tahun. Saya sekarang umurnya 46. Sekarang 46, kurang lebih kalau di 120 tahun lagi baru dipanggil Tuhan, seandainya umur 220 tahun lagi, berarti masih ada waktu 5 berapa itu? 74 ya? 74 tahun lagi. Kira-kira waktu yang ada yang diberikan ini, matematikanya salah atau benar ya? 74 ya kurang lebih ya, sekitar itu. Benar nggak waktu yang ada ini seandainya? 74 tahun lagi nih saya pakai untuk bergaul sama Tuhan atau melakukan hal yang sia-sia. Seandainya Bapak Ibu dipercayakan umur sekitar 40 tahun lagi, dipercayakan 40 tahun, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi mungkin, atau 30 tahun lagi, atau 20 tahun, atau 10 tahun yang akan datang lagi. Benar nggak waktu dipakai untuk bergaul dengan Tuhan? Benar nggak waktu yang dipakai, yang diberikan Tuhan ini dipakai sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan hidup benar dalam ketetapan Tuhan? Atau benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau, atau malah tidak melakukan apa-apa? Bapak Ibu, Henok ini orang yang berbeda. Di Kejadian 5 ayat 23, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Umurnya 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Tuhan. Ini orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Saya percaya ini orang hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Didapatin tidak bercacat celah Tuhan. Didapatin hatinya itu menyenangkan Tuhan. Ini diangkat Tuhan. Tidak mati. Powerful sekali. Ini orang yang benar-benar memiliki kesungguhan hati dengan Tuhan. Pengen kenal Tuhan. Benar gak hari ini kita ini benar pengen kenal Tuhan sih? Atau kita ini hanya sekedar karena kita beragama Kristen, ya kita coba cari Tuhan seperti cara orang Kristen beragama. Atau memiliki kesungguhan hati yang pengen kenal Tuhan. Rasa cintamu, rasa keingintahuanmu, haus dan laparmu ini benar-benar sungguh mencintai Tuhan apa tidak? Atau hanya sekedar, ya karena saya ini menjalankan rutinitas agama sebagai agama Kristen sesuai dengan KTP, saya melakukan seperti itu. Kalau kita hanya melakukan sekedar rutinitas agama, hidup kita itu nggak akan jadi apa-apa dan akan kemana-mana. Kita akan menjadi sama seperti orang dunia. Henok berbeda. Henok orang berbeda. Hidupnya diangkat Tuhan, mengalami Tuhan. Bayangin selama 365 tahun hidupnya bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa didapatin efeknya, dampaknya, anak-anaknya seperti apa, keluarganya seperti apa. Kalau didapatin kita ini hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kita melakukan kebenaran. Kan anak-anak kita ngelihat. Istri kita ngelihat. Pasangan hidup kita ngelihat. Keluarga kita melihat. Orang-orang lain di sekitar kita melihat. Kalau kita ini hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Kira-kira mereka yang melihat itu didampakin gak? Kira-kira mereka itu digaramin dengan apa yang kita kerjakan gak? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Pasti mereka melihat bagaimana kita bergaul dengan Tuhan, bekerja dengan Tuhan, mengambil keputusan seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, cek masing-masing selama ini, benar nggak nih orang-orang di sekitarmu menikmatin Tuhan melalui hidup kamu? Benar nggak kita ini karena kita ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan, udah pelayanan, udah jadi pendeta, udah jadi pengajar, udah belajar Alkitab, punya gelar sarjana teologi, mungkin
doktor dan lain sebagainya, rajin bagi firman, segala macam. Bener nggak orang di sekitar kita itu melihat Tuhan melalui hidup kita? Digarami dengan kehidupan kita. Atau hanya sekedar kita ini Kristen yang nggak jauh beda dengan orang dunia, seperti orang-orang fasik. Harusnya kehidupan kita sebagai orang benar, orang yang takut akan Tuhan, itu memancarkan kehidupan yang berbeda. Orang pasti melihat kita dengan cara yang berbeda. Karena apa? Tuhan manifestasi melalui kehidupan kita. Ada dampaknya, ada hasilnya. Saya percaya apa yang dilakukan Henokh ini, hidup bergaul dengan Tuhan, itu pasti istrinya melihat, anak-anak yang melihat, ini suamiku kok berbeda, ini anak-anak, aku ini sebagai anak ngelihat papaku ini kok berbeda, yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini ya memiliki hubungan dekat dengan Tuhan secara pribadi, anakmu melihat, istrimu melihat. Tapi banyak orang hanya sekedar pelayanan, tapi hidupnya tidak mencerminkan melayani Tuhan di kamar doanya. Karena ingin melayani di depan umum supaya dapat pujian dan pengagungan, tetapi hal yang tersembunyi yang di kamar doa nggak pernah dilakukan. Akhirnya apa? Pelayanannya nggak ada dampak apa-apa, malah jadi batu sandungan. Berapa banyak orang kelihatannya melayani Tuhan, kelihatannya berkenan, tapi hidupnya malah jadi batu sandungan buat orang lain. Malah jadi bikin orang lain enak, bikin orang lain jauh daripada Tuhan. Coba dicek masing-masing. Kita ini kalau hidup bergaul sama Tuhan, benar-benar real bergaul dengan Tuhan ya. Bukan hanya sekedar doa 3 kali sehari, doa makan, doa pagi, doa siang, doa malam. Karena makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi karena real, karena kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena real kita ini ingin bergaul dan kenal Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu. Benar nggak? Orang-orang di sekitarmu itu menikmati Tuhan melalui hidupmu. Mereka melihat Tuhan bekerja melalui hidupmu, melihat otoritas, melihat urapan, melihat kuasa, melihat penyertaan Tuhan. Kalau tidak, jangan-jangan ibadahmu, doamu, itu hanya doa rutinitas. Karena saya percaya orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang dalam dimensi yang berbeda, dia akan menyerahkan hidupnya sepenuhnya, pikiran, perkataan, berbuatnya dalam pusat kehendak Tuhan. Dan saya percaya orang-orang model seperti ini, hidupnya akan berbeda. Berbeda di pandangan Tuhan, pasti dapat kemurahan dan kasih karunia yang melimpah. Masa depan yang penuh pengharapan, berkat yang tidak pernah akan ada habis-habisnya. Di sisi lain, di mata orang-orang di sekitarmu juga dapat kasih karunia Tuhan. Melihatnya dengan cara berbeda. Oh, ini orang memang benar-benar berbeda. Kalau orang orang dunia pingin melihat Yesus melalui hidup kita, itu bagaimana caranya? Bukankah kita harus menghidupin cara hidup Yesus? Keputusan yang kita ambil, sikap, perbuatan yang kita harus mencerminkan kehidupan Yesus. Orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, itu karakternya pasti berubah. Tidak mungkin tidak berubah. Saya melihat orang-orang yang sering ngobrol dengan saya lewat chat sama saya. Tambah hari tambah pingin kenal Tuhan, hidupnya berubah, sikapnya berubah, kelakuannya berubah. Bahkan saya melihat orang-orang, terutama saya melihat istri saya aja. Tiap hari kan saya bergaul dengan dia, ngobrol bareng, tidur bareng, segala macam, lakukan aktivitas bareng. Dia melihat hidup saya berubah, dan saya melihat hidup istri saya berubah, karena kita sama-sama mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Kita sama-sama menikmati Tuhan melewat kehidupan kami masing-masing. Bayangin Bapak Ibu, coba cek selama ini. Kamu tuh suka ribut, suka gegeran, salah paham, saling tuduh, saling menyalahkan. Kalau tujuannya apa? Bukankah harusnya kita menjadi berkat buat orang lain? Bukan berkat jadi pasangan. Kalau kita melihat pasangan kita nggak berubah, belum berubah, masih hidup dalam dosa, bukankah kita harus menunjukkan kita sebagai orang percaya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, supaya orang-orang yang jatuh dalam dosa melihat Tuhan melalui hidup kita dan mereka diubahkan Tuhan. Tapi banyak orang ketika merasa dirinya sudah diselamatkan, kata merasa itu berbeda dengan sungguh-sungguh diselamatkan. Merasa sudah percaya Yesus, sudah diselamatkan, sudah memiliki surga, dan bisa melakukan seenak perutnya sendiri, keputusan diambil sendiri tanpa memiliki pertimbangan bahwa perbuatan, keputusan dilakukan itu merugikan orang lain, merugikan Tuhan, atau menyakitin orang lain, sehingga melakukan seenak jidatnya sendiri. Berapa banyak orang Kristen malah jadi batu sandungan, yang ngakunya cinta Tuhan,
Bahkan even pendeta atau orang yang pelayanan aja seringkali malah jadi batu sandungan. Karena yang dikejar pelayanannya bukan perkenanan di hadapan Tuhan. Yang dikejar tampil di depan umum supaya dihormatin, dihargain orang, supaya kelihatan, wah, gua ini udah melayani, gua ini cinta Tuhan. Tapi bener nggak orang di sekitarmu yang setiap hari bersinggungan dengan hidup untuk menikmatin Tuhan melalui hidupmu? Atau malah sakit hati, kepahitan, benci, dendam? Ada beberapa hamba Tuhan ya, pasangan suami istri, malah ngelihat suaminya yang jadi gembala sidang, istrinya malah kepahitan karena ngelihat kelakuan suaminya yang tidak mencerminkan apa yang dia khotbahkan. Ngomongnya pintar, khotbahnya pintar, tapi tidak dihidupin, itu buat apa? Kita buat apa melayani yang kelihatan di depan muka, orang tuh baik, suci, kudus, tak bercacat celah, tapi kelakuan kita mencerminkan perbuatan-perbuatan manifestasi dari pekerjaan setan. Ini malah menjadi orang lain shock, orang lain mundur karena sikap dan perbuatan kita yang jahat di mata Tuhan. Harusnya hidup kita bukan malah menjadi batu sandungan. Kita harus menjadi contoh yang berbeda. Henokh bergaul dengan Tuhan. Bergaul selama 365 tahun. Hidup dekat dengan Tuhan. Mencari Tuhan dengan kesungguhan. Saya percaya Henokh ini juga seorang yang bekerja. Karena dia punya anak, punya istri, dia bekerja mencukupi kehidupannya. Tapi dia tidak fokus pada pekerjaannya. Bukan yang utama, bukan yang terutama. Tapi Tuhan yang utama dan terutama. Keluarganya dicukupin, pekerjaannya dikerjakan dengan tertib dan tanggung jawab. Yesus pun juga sebelum dia turun menyelesaikan amanat agung di muka bumi ini, menyelesaikan tugasnya di muka bumi ini, kan dia bikin mebel. Tidak ada tuh orang komplain, oh pesanan mebel saya belum kelar. Dia bertanggung jawab dengan pekerjaan yang ada. Yesus sebelum mati di kayu salib, di sebagai tukang kayu dikerjakan tugasnya, pekerjaannya dengan baik. Henokh pun saya percaya juga mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kita harus melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan hari ini kepada kita itu dengan baik. Kalau tidak, kita akan menjadi batu sandungan. Berapa banyak karyawan Kristen yang jadi batu sandungan karena tidak mencerminkan kehidupan yang benar-benar real, mencerminkan kehidupan Kristus atas bosnya. Harusnya kita ini orang percaya itu gampang sekali dipromosi. Karena Alkitab ngomongkan di Ulangan 8, kau tidak akan menjadi ekor, tapi kau menjadi kepala. Kau akan diberkatin terus. Kan kalau kita ini bekerja pingin diberkatin, kita pingin dipromosi. Kalau sebagai karyawan nih, pingin diberkatin, pingin dipromosi, ya kamu harus melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab. Bosmu suruh tugas hari ini selesai, atau besok selesai, hari ini kamu selesaikan. Perusahaan kasih target 10 miliar, karena kamu ketekunan dan disertain Tuhan, kamu dapat targetnya tidak 10 miliar, dapat 20 miliar, otomatis dipromosi, karena kamu melakukan lebih di atas rata-rata. Kalau jadi karyawan kan seperti itu. Kalau jadi pengusaha kan juga harus lakukan yang lebih lagi. Jadi hamba Tuhan pun juga harus melakukan yang lebih di atas rata-rata. Baru Tuhan akan bisa sanggup berkati, percayakan. Tapi orang yang nggak memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, nggak bergaul di kamar doanya, tidak memiliki pengetahuan kebenaran yang benar-benar membukakan, menyingkapkan untuk hidup dalam kekudusan kesucian, tapi terjun di dalam pelayanan, ujung-ujungnya pelayan jadi batu sandungan buat orang lain. Meski kita ini harus belajar sama Henokh nih. Henokh ini orang yang dekat dengan Tuhan, memiliki pergaulan dengan Tuhan, dan hidupnya berbeda. Ini kita belajar dari Henokh, hidupnya diangkat Tuhan. Satu lagi kita belajar dari tokoh yang fenomenal satu ini. Udah hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ini orang yang luar biasa. Buka sebentar di Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Perhatikan kata saleh dan jujur. Ini orang gak berdosa loh. Saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhin kejahatan. Ini orang bener nih. Di ayat 8, perhatikan baik-baik. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ini orang yang hidupnya jujur dan benar di hadapan Tuhan.
Kayak saya rasa hidup kita nih jauh dibanding Ayub nih. Ini Tuhan sendiri loh yang ngakuin loh. Tuhan sendiri ngakuin, iblis juga ngakuin kalau dia hidupnya benar di hadapan Tuhan. Itu powerful sekali. Di pasal yang kedua ayat yang ketiga, coba buka Ayub 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk menyelakakan tanpa alasan. Tanpa alasan. Ini orang yang benar-benar didapatin orang-orang yang berbeda. Ayub. Kita lihat Henokh, nggak kelihatan ada masalah yang berarti. Tapi kita ngelihat Ayub nih, orang yang hidup diakuin Tuhan, hidupnya jujur, saleh, tidak punya kesalahan apapun juga. Tetapi Bapak Ibu lihat, apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Dia lewatin proses-proses yang mengerikan. Makanya jangan berharap kalau engkau ikut Tuhan tuh nggak ada masalah. Pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya, masalahmu, respon terhadap masalahmu itu yang penting. Proses terhadap masalahmu itu yang Tuhan lihat, bukan penyelesaiannya. Berapa banyak orang fokus pada penyelesaian dari sebuah masalah. Tapi dia nggak ngelihat bagaimana proses masalah itu sebagai bagian dari permukaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jangan berharap kalau engkau ikut Tuhan itu enak-enak saja. Pasti akan ada masalah. Berapa banyak orang yang mengalami banyak kesaksian. Nanti Bapak Ibu, kalau ini udah diupload di YouTube, Bapak Ibu bisa tulis komentar di bawahnya. Kesaksian. Berapa banyak orang yang ikut Tuhan mengalami proses malah nggak enak. Proses yang mengerikan. Proses yang benar-benar sampai titik terenol, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang Tuhan sampai bawa kita dalam titik terendah, supaya orang lain nggak bisa rendahkan lagi. Pada titik Tuhan tertentu, Tuhan bawa kita sampai kita nggak mampu, supaya kita nggak bergantung pada kekuatan kita, supaya kita bergantung sepenuhnya pada kekuatan Tuhan. Pada titik tertentu kita nggak bisa, bagi hamba Tuhan tahu persis ini, nggak tahu meski khotbah apa. Titik tertentu sampai benar-benar judak, nggak bisa mikir. Titik tertentu harus dibawa ke sana supaya pengetahuan, hikmat yang kita pelajarin bukan yang kita agung-agungkan, tapi hikmat dan pengertian yang fresh dari surga yang Tuhan berikan. Melalui hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Kadang Tuhan bawa kepada titik-titik tertentu yang paling rendah sekali dalam kehidupan kita, supaya kita tuh belajar bergaul, belajar berserah, belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan uangmu, bukan jabatanmu, bukan kepandaian, bukan hikmat, bukan gelarmu yang jadi utama, bukan jadi kebanggaan, tetapi kekuatan Tuhan sendiri yang mengizinkan segala sesuatu terjadi. Segala sesuatu yang diizinkan terjadi pada Ayub itu sangat mengerikan sekali. Bahkan iblis membujuk Tuhan melawan Ayub, untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tapi itu diizinkan Tuhan, dan benar-benar teruji hati Ayub, di hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Tuhan pulihkan. Hanya cukup satu pasal di kitab Ayub. Pulih. Sisanya isinya proses permukaan yang terjadi dalam diri Ayub. Dan satu pasal saja masalahnya kelar dan selesai. Ternyata Tuhan lebih tertarik ngelihat respon hati kita dibanding dengan penyelesaian atas masalah kita. Respon hatimu itu akan menentukan masalahmu akan cepat kelar atau malah diperpanjang prosesnya. Berapa banyak kita bingung dengan penyelesaian masalah tanpa mengizinkan Tuhan membentuk dan memproses hati kita. Kalau semua proses diizinkan Tuhan, kalau reaksi kita salah, kita nggak akan dapat upah apa-apa loh. Tapi kalau segala sesuatu terjadi dalam hidup kita dan kita izinkan Tuhan itu mengkoreksi sampai ke kedalaman batin kita, dan kita memiliki kelembutan hati, ya karakter kita pasti berubah, sikap kita pasti berubah, dan ujungnya masalah-masalah yang terjadi sebagai proses untuk ujian naik dalam level yang lebih berbeda lagi, lebih tinggi lagi. Bapak Ibu mengalami masalah apa hari ini? Izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu dengan kejadian yang ada. Izinkan Tuhan membentuk hatimu dengan kejadian yang ada. Jangan malah mengeraskan hati, cari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Kalau Bapak Ibu ngadepin masalah hari ini, apapun masalahmu, datang kepada Tuhan dan bilang,
Tuhan, izinkan aku berserah kepadamu dan kau koreksi hatiku. Apa yang di dalam sebenarnya? Mencintai Tuhan, mengikuti Tuhan, turut sekehendakmu atau tidak? Coba dicek sampai ke kedalaman hati kita. Kita ini benar-benar mencintai Tuhan atau tidak? Mengasihi Tuhan apa tidak? Atau sekedar hanya ucapan palsu belaka dengan segala macam retorika, dengan segala macam aktivitas yang menipu Tuhan dan menipu orang lain dan menipu diri kita sendiri. Kita harus berjalan mulai hari ini dengan proses, dengan cara Tuhan sendiri, ritme dan cara kerja Tuhan. Karena ujungnya kita harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar dari Ayub ini mengerikan. Kita hanya buka sekilas-kilas saja. Dia ngalami proses setelah ikut Tuhan, mencintai Tuhan, dan didapatin benar. Saleh, jujur, gak ada orang di muka bumi yang ngalami seperti dia. Dan ujungnya dia diberkatin Tuhan. Karena keputusan yang diambil, sikap yang diambil itu benar. Dia ngalami Tuhan sendiri. Makanya Ayub ngomong, aku tuh dulu kenal Tuhan dan kata orang. Baru hari ini aku mengalami. Karena ngalami Tuhan secara pribadi. Orang yang ngalami Tuhan secara pribadi itu pasti hidupnya berubah. Berubah. Kalau orang Kristen gak ngalami Tuhan, hanya kata pendeta, malah sok pinter. Tahu satu ayat bisa nyerang orang lain, jelekin orang lain. Tahu satu doktrin, merasa benar sendiri dan doktrinnya orang lain salah semua. Kalau orang tuh sok tahu, masih suka menghakimi, suka menuduh, ngomong jelek terhadap orang lain, dia belum mengalami Tuhan. Saya percaya orang-orang yang mengalami Tuhan hidupnya berubah. Ayub mengalami Tuhan secara pribadi lewat proses. Ini proses yang diizinkan benar-benar terjadi sama Ayub ini mengerikan. Saya nggak habis pikir kalau itu terjadi pada diri kita, benar nggak kita mampu? Tapi saya percaya Tuhan berikan kemampuan kalau kita ini mengalami proses, sebab pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi tidak melebihi kekuatanmu. Tapi ujungnya dari semua proses yang Tuhan izinkan adalah pemurnian hati kita. Dan Ayub didapatin the best di hadapan Tuhan. Amin. Satu ayat lagi kita lihat di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Ini juga orang yang berbeda di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Ini juga orang yang berbeda ini. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ternyata Tuhan dapatin orang-orang di dalam yang ditulis sebagai tokoh di dalam Alkitab itu, yang hidup pada zamannya adalah orang-orang yang tidak bercela dan orang-orang yang memiliki kehidupan bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita ini hidup di zaman sekarang. Hidupmu, kamu mau tulis seperti apa hari ini? Dan suatu hari orang lain, generasi lain akan baca sejarah hidupmu seperti apa di masa yang akan datang. Hari ini kalau kau tulis hidupmu dengan pergaulan, keintiman dengan Tuhan, hidup kudus, hidup tak bercacat celah. Ternyata ada orang hidup tak bercacat celah dan didapatin benar-benar nih. Kita udah belajarin ini kan. Hari ini kita bisa didapatin Tuhan seperti ini apa tidak? Harusnya kita kejarlah kekudusan. Kita harus mengejar kekudusan. Kita harus mengejar kesalehan. Dan kita harus mengejar Tuhan, memburu Tuhan. Karena rasa haus dan lapar, kita kejar Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya kerinduan kita dan kelaparan akan kehausan kita akan Tuhan itu akan membawa kita dalam pusat kehendaknya. Tapi kalau kehidupanmu hari ini gak ada rasa haus dan lapar, kamu jalani hidup seperti biasa saja, seperti orang-orang dunia lakukan. Orang dunia lakukan rutinitas biasa, bangun pagi, sarapan pagi, nonton TV, baca berita, satu dengan yang lain kan berita gak jauh beda, tipis-tipis. Terus bekerja, melakukan aktivitas seperti biasa, terus setiap hari lakukan seperti itu. Hidupmu seakan-akan akan jenuh dan membosankan. Tetapi apa yang kita lakukan itu berbeda di hadapan Tuhan. Kita dapatin berkenan menyenangkan Tuhan. Kita memiliki passion, memiliki gairah yang berbeda. Setiap hari kita akan berjalan dalam kekudusan, kita akan berjalan dalam kesucian, kita akan berjalan dalam ketepatan ilahi, kita melakukan segala sesuatu
tujuannya supaya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Harusnya kita melakukan hal seperti itu. Hidup kita akan penuh pengharapan, hidup kita akan berbeda. Tapi kalau kita ini hanya sekedar menjalankan hidup tanpa tujuan Tuhan, engkau akan terjebak dengan masalah, problem-problem yang rumit yang menginggapin hidupmu. Bahkan kau sendiri putus asa, stres, nggak tahu jalan keluarnya. Ada beberapa orang malah bunuh diri karena nggak tahu. Tapi orang yang di dalam Tuhan akan berbeda. Orang di dalam Tuhan itu hidupnya itu bernilai. Apa yang keluar dari mulutnya itu ada bobot dan kuasanya. Apa yang dikatakannya itu ada nilai yang sanggup merubah orang lain dekat dengan Tuhan. Orang lain diberkati. Perbuatannya memberkatin banyak orang. Pekerjaannya pun akan memberkatin banyak orang. Tuhan mau hidup kita itu penuh pengharapan seperti yang Dia mau. Kita berjalan dalam rencananya. Kalau Tuhan punya rencana, iblis juga punya rencana, diri kita juga punya rencana. Aku ini memberikan rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan punya rancangan yang penuh masa depan penuh pengharapan. Kita sendiri juga punya rancangan. Iblis juga punya rancangan. Harusnya yang kita genapi adalah rancangan Tuhan. Suatu hari kita akan berada di posisi yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tapi kalau kita pakai rencana kita, ya kita akan posisi yang kita rencanakan. Atau apalagi kalau posisinya rancangan iblis yang kita jalankan, itu lebih mengerikan lagi. Bapak Ibu, nikmatin semua masalah yang ada, yang kau nikmatin terjadi dalam hidupmu hari ini. Apapun itu dengan komitmen untuk semakin hari semakin bergaul dengan Tuhan. Kata bergaul dengan Tuhan ini kan saya udah banyak ngomong ajar tentang hidup dalam keintiman, bergaul dengan Roh Kudus dan lain sebagainya. Ini tidak akan bisa dimengerti sampai kita itu benar-benar masuk kamar doa, matiin handphone, kunci kamarmu, dan kau mulai diam dalam hadirat Tuhan, menaklukkan semua pikiran kehendakmu dalam pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, engkau hanya berdoa sebagai rutinitas saja, hanya memenuhi ego dan ambisimu. Karena banyak orang berdoa memenuhi ego dan ambisinya. Tuhan diberondong dengan segala macam permintaan. Tanpa kita mau dengar Dia, tanpa kita mau bergaul dengan Dia, tanpa kita mau berjalan sesuai ketetapannya. Bergaul dengan Tuhan. Ketika engkau sudah terbiasa di kamar doamu bergaul, berdoa, sejam 2 jam dalam hadirat Tuhan, engkau akan terbiasa, enggak di kamar doa juga berdoa. Di jalanan, di dapur, di kantor, udah terbiasa. Kamu udah latih tubuh kita ini untuk takluk kepada pusat kehendak Tuhan di kamar doa kita. Kita udah terbiasa nyembah Tuhan di jalan, di dapur, di kamar mandi, di kantor, di pabrik, dimanapun kita berada. Connect hati ini udah terbiasa. Dan itu harus dimulai di kamar doamu. Di kamar doamu. Bergaul dengan Tuhan. Ujung dari hidupmu akan menjadi dampak penuh pengharapan. Menjadi berkat buat orang lain. Memiliki hidup yang berguna, hidup yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tulis sejarahmu mulai hari ini. Sejarah hidup bergaul dengan Tuhan. Sejarah hidup kudus, sejarah hidup saleh, hidup benar seperti yang Tuhan mau. Amin. God bless you.